ويلزم المفسرين وحملة القرآن والمحدثين والحافظين وصلى سيد الأمر السيوطي وسيد جلال المحلي وإلى حضرة الإمام أبي محمد الحسين بن مسعود الفرع البغوي وصل يقول إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويغني درجاتهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا واليوم. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa utawi Allah iku alladzi dat ja'alakum kang wis nyipta sapa ladikum ing sira kabeh khalaifa ing dadi khalifah ing dadi pira-pira pengganti gitu. Pengganti Allah, wakil Allah fil ardi ing dalam bumi. Utawi lapad khalaifa iku jam'u khalifata, jamak lapad khalifah. Yakhlifa yukhlifa tegese dadi akan pengganti atau dadi akan wakil sapa Allah ba'dakum ing sebagian sira kabeh ba'don ing sebagian kang weneh. Paman kaparo pa alaihi ku paman maka utawi wong kaparo iku kaparo kafir kupur sapa wong mingkum saking sira kabeh jadi ngupuran kana khalifah. Pa'alaihi maka iku tetep ingatase si wong kupruhu utawi kupure si wong. Wabala tegese dadi bencana apa kupruhu kupure si wong. Wala yazidul kafirina kupruhum inda rabbihim illa makta. Wala yazidu lan ora dadi tambah al kafirina ing pira-pira wong kafir apa kupruhum kafire wong kafir ing darobihim mungguh pangerane khalifah atau wong akeh illa makta angin kebencian godoban tegese kebencian. Wala yazidu lan ora dadi tambah al kafirina ing pira-pira wong kafir apa kupruhum kupure kafirin illa khosara angin kerugian lil akhirati maring akhirat.
Qul ara'aitum syuraka'akumul ladzina tad'una min dunillah. Qul ngucap sira Muhammad, ara'aitum anatah ningali sapa sira kabeh syuraka'akum ing pira-pira sekutune sira kabeh sekene sira kabeh alladzina rupane wong akeh tad'una kang pada nyembah sapa sira kabeh ay ta'buduna tegese pada nyembah sapa sira kabeh ming dunillahi saking seliyane Allah. Ai ghairihi tegese liyane Allah. Wahum utawi suraka iku al asnamu asnam berhala. Alladzi tegese asnam za'amtum kang nyangka sapa sira kabeh annahum temen sutune asnam iku suraka Allah. Piro-piro kang dadi sekutune Allah taala. Aruni madha khalaqu minal ardi am lahum syirkun. Aruni nunjukaken sira kabeh ni ing ingsun. Gitu. Coba show gitu. Show. Pertontonkan kamu semua kepadaku gitu. Aruni. Ai akhbiru ni tegese nyeritakan sapa sira kabeh ni ing ingsun ma ing opo mada kholaku mada ing opo wae kholaku kang wis nyipta sapa suraka minal ardi saking bumi amlahum anata iku tetep kedue suraka sirkun utawi partisipasi gitu. Sirkun utawi partisipasi naon Jawa nama utawi dadi sekutu sirkatan sirkatun tegese dadi sekutu ma Allah sertane Allah bisa mawati ing dalam piro-piro langit am atainahum anatah nunjukaken am atainahum atawa nekaaken sapa ingsun hum ing suraka kitaban ing kitab pahum maka utawi suraka iku ala bayyinatin ing atase dadi hujah dadi alasan ay hujjatin tegese dadi dalil minhu saking si wong ay bi anna lahum tegese kelawan teman saya ikut tetap kedua suraka iku sirkatun dari sekuton dari serikat la syai'a ora nana suwi-wiji iku maujud ming dalika saking mengkono am atainahum kitaban fahum ala bayyinatin. Bal iya'idul zalimun. Bal iya'idu. Ay bal in ma ya'idu. Balik ora janji sopo az-zalimuna pira-pira kong dalim kabeh al-kafiruna tegese wong kafir kabeh. Ba'duhum utawi sebagian kang weneh sebagiane suraka atau alladzina ba'don ing bagian kang weneh iku illa gurura angin kebohongan temenan ay batilan tegese kang batil bikaulihim kelawan ucapane alladzina al asnamu utawi berhala iku tusbi'u nulung atau nyapaati opo asnam lahum maring alladzina
Innallaha yumsiku samawati wal arda atazula wala in zalata in amsakahuma min ahadim min ba'dihi innahu kana haliman ghafura. Innallaha temen setude Gusti Allah iku yumsiku nahan sapa Allah as-samawati ing pira-pira langit wal ardolan bumi ang tazula ing yen ta geser ing eta lingsir opo samawat wal ar ayam na'uhuma tegese nyegah sapa Allahumma ing samawati wal ar minat zawali saking lingsir wala ing zawata utawi lam iku al qasam lam qasam wala ing zalata lan yakti lamun tah lingsir opo samawat wal ar in amsakahuma ay ma amsakahuma tegese ora nahan sapa Allahumma ing samawat wal ar ayum sikuhuma tegese ngeker sapa Allah huma ing samawat wal ar min ahadin saking kang suwiji min ba'dihi saking saliyane Allah saking sakwise Allah ay siwahu tegese saliyane Allah. Innahu kana haliman ghafura. Innahu tamsun Gusti Allah iku kana ana sapa iku haliman dat kang maha halus ghafuron tur kang maha ngampura pi takhiri ikobil kufari ing dalem ngahirakene siksane wong pira-pira wong kafir. Nah ieu kieu mah. Ieu kan dina ayat anu samemehna. Kita di dina ayat 37 sampai dina ayat 38. Jadi gambaran orang-orang kafir engke di akhirat itu bakal berubah. Anu tadi naselengean ngejadi husuk. Jadi husuk doa di neraka. Jadi husuk. jadi ari jalma iman mah husuk doa na di dunia jeung di akhirat. Ari jalma kafir iba husuk doa di neraka. Jadi husuk doa di neraka ieu ucapan Rabbana akhrijna na'mal solihan ghairul ladzi kunna na'mal. Jadi Gusti dikaluarkeun kaula geura ieu tina neraka. Engke kaula rek ngamal soleh anu baretok anu baheula keur waktu hirup itu dilakukan ku kaula gitu. Nah akhirnya dibalasku jadi jawabku Allah mah barato di dunia ieu geus gede pupulihan geus aya nadir nyata para rasul para disebut rasul di dia zaman rasul ya nabi ya zaman setelah rasul ya orang-orang anu dianugerahan ku Allah pikeun nyampikeun ayat-ayat Allah ya para ulama. Nah, dina ayat 39 ini jadi diingatkeun tugas maneh di dunia ieu naon. Jadi tugas maneh di dunia ieu jadi sebagai bentuk pengabdian ka Allah ieu lain mung hanya berhubungan vertikal jeung Gusti Allah. Tapi kahiji tugas sebagai hamba. Tugas sebagai hamba itu ngabdi. Kedua tugas sebagai wakil. Jadi tugas sebagai hamba ya otomatis segala kehidupan ini dipersembahkan sebagai bentuk ketaatan kepada
kepada Kholik, kepada pencipta. Berangkat ke kebun sebagai bentuk taat kepada Allah. Mengajar sebagai bentuk taat kepada Allah. Semuanya diabdikan karena itu semua perintah Allah. Anu kedua, yaitu tugas sebagai khalifah, sebagai wakil. Lamun wakil tentu menempati kebijaksanaan dalam hikmah ya, trek perwakilan. Mas saya trek perwakilan atau para peserta upacara ayat trek aya henteu. Aya nu trek aya nu henteu. Aya nu cuma trek gitu. Kembali ke laptop. Nah, kumaha ge kudu ditatahu. Nah, anu tugas sebagai khalifah, sebagai wakil, yaitu mengikuti yang mewakilkan. Lamun Bapak umpamana sebagai presiden, kan boga wakil. Nah, anu boga kewenangan gunting pita ieu kan presiden. Nah, aturan-aturanna secara protokoler geus jelas. Nah, kemudian digantian ke wakil presiden. Wakil presiden teu meunang ngin aturan anyar. Teu meunang ngin aturan anyar. Mesti kudu ngikuti aturan anu dilakukan ku presiden. Saya mewakili bupati karena bupati sedang sibuk nanam. Maka saya mewakili untuk datang ke sini itu membacakan teks pidatonya bupati. Jadi teu beunang ke diganti tekna mungkin aturan nu baru nu ku dewekna. Teu beunang. Maka wakil itu berfungsi sebagai yang mewakili dalam kapasitasnya sebagai orang yang mewakilkan. Tentu kalau bisa pas ya tentu ya tidak mungkin. Wakil itu kan cuma awak karo sikil. Hulu nama geus aya di anu ngawakilkeun. Iya anu ngawakilkeun, anu memberikan mandat. Nah, jadi dina ayat 39 ieu yang ngingetkeun fungsi manusia, fungsi urang. Fungsi urang ieu di muka bumi sebagai khalifah, artinya sebagai pengganti Allah. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, Allah Maha Kuat. Allah Maha Rahman, Allah Maha kasih sayang. Tugas urang ieu ba'dukum ba'do dari kita ke yang lain itu menebar kasih sayang. Allah Maha tahu. Tugas kita itu menebar pengetahuan, menebar ilmu antara satu dengan yang lain. Terkadang mamah ka bapak sebagai wakil Allah dina hal tertentu. Bapak ka mamah, bapak sebagai wakil Allah dalam hal tertentu. Jadi anu sebagai yang mewakili itu bukan berarti kapasitas mutlak seperti yang mewakilkan. Ulah cenah ayeuna mah Pak Khalifahna mamah ayeuna nama.
dia pang ngecenggutkeun ngecenggutkeun buluir. Ih, cek bapana. Da Gusti Allah perintahkeun kitu. Bukan kan gitu. Ya emang ayeuna nama sebagai khalifah nama sebagai khalifah itu pengganti Allah. Jika Allah tidak membuat aturan itu, jangan membuat aturan dewek. Jadi paman kaparopa alaihi kupur. Siapa yang kupur? Kupur itu artinya menyalahi aturan yang memberikan mandat. Pak alaihi kupur, maka itu ditanggung oleh sendiri. Jadi ditanggung oleh sendiri bukan berarti yang menanggungnya Allah. Allah tidak memberikan mandat seperti itu, tidak memerintahkan seperti itu. Oh, kamu lakukan. Itu kan berarti menyalahi. Itu berarti di hal itu kupur. Dia itu kupur. Ayeuna kieu umpamana geus nyaho Allah merintahkeun pikeun ibadah. Ayatnya jelas. Atau merintahkeun pikeun puasa atau pikeun salat. Terus urang dina kapasitas sebagai khalifah ka anak-anak urang salat. Nah, itu orang kapasitasnya sebagai khalifah Allah. Itu bagus, tepat itu. Sesuai dengan SOP. SOP-nya kan sebagai khalifah. Itu membuat aturan. Nah, terus anak-anak ini sholat. Berarti kita sudah dalam hal itu sudah melaksanakan tugas sebagai khalifah. Karena kita melaksanakan tugas sebagai wakil Allah, maka perbuatan itu nanti kembali kepada Allah. Artinya Allah yang akan menjadikan jaminan dari berat ringannya itu tugas. Jadi berat ringannya itu tugas, Allah yang akan jadikan jaminan. Sebab melaksanakan mandat Allah. Tapi seorang yang mempunyai kapasitas sebagai khalifah, tapi tidak dilaksanakan atau membuat suatu aturan sendiri. Nah, geus dak ayeuna mah sia rek puasa kajen teu kajen. Da kumaha? Ya aing teh ngalalele. Akhirna orang-orang yang ada di bawah genggamannya, di bawah kekuasaannya atau di bawah pengaruhnya itu tidak melaksanakan taat pada Allah. Maka dia sudah kupur. Artinya sudah menyalahi fungsinya sebagai khalifah. Apakah hal itu nanti dikembalikan kepada Allah? Ya tidak. Maka dia tanggung sendiri segala resiko dari kekupuran itu. Gitu maksudnya. Paham deh? Nah, khalifah. Khalifah ada ya, tapi masalah tanggung sendiri ku bapak. Wala yazidul kafirina kufruhum inda rabbihim illa makta. Jadi apa yang dilakukan seseorang yang salah menempatkan diri sebagai khalifah itu tidak akan ada Allah tidak akan dirugikan. Jadi secara hukum sosial ya bukan Allah yang rugi. Maka ungkapan wala yazidul kafirin kufruhum. Di dalam yazidu bisa kufruhum ya sebagai fa'il di lapan yazidu
dan juga bisa Allah sebagai fa'il di lafaz yazidu kapirin menjadi objek. Oke, kupruhum nggak jadi fa'il atau nggak jadi fa'il atau nggak jadi mubtada atau nggak jadi mubtada anu khobarna dibuang. Itu mah tidak aturan ilmu tata bahasa. Jadi kekafiran itu tidak akan menjadikan suatu nilai lebih, menjadikan nilai lebih bagi mereka mungguh Tuhanmu, kecuali menjadikan nilai lebih untuk kebohongan, untuk kebencian. Jadi menambah-nambahi dari hal yang sudah ditetapkan oleh Allah sebagai khalifah, itu hanya akan menambahkan suatu kebencian. Kebencian siapa? Kebencian pada dirinya sendiri dan kebencian Allah. Gitu. Diri sendiri pun nanti akan benci terhadap diri sendiri. Seperti yang diungkapkan di ayat 36, 37. Jadi karena dia merasa benci dengan diri, telah melakukan suatu kesalahan, maka dia khusyuk berdoa di tengah-tengah neraka. Allah keluarkan tek ngamal seperti bareto iya, erek ngamal soleh kelamun kaula dikaluarkan. Harita mah atau kelamun dipelebah kali keluarkan can tentu. Dan jamal, aya jalma diabetes parah can. Ka jamal diobatan, abah, mbah can. Can geus hanca kalujur can. Geus ngalakukeun naon-naon baheula. Can lamun waras mah erek bener ayeuna. Diobatan harita. Tapi ditakdirkeun waras. Geuning can hayang geus waras, pulah main. Pulah lacur, pulah main, pulah minum deui bae. Indung cek jamalan. Atuh cenah nu ngatur mah Gusti Allah cenah eta hidayah teu ancog deui, da kudu ditutup sih deui hidayahna ku dewekna. Wala yazidul kafirina kufruhum illa khasara. Tidak akan menambah apapun dari kekafiran-kekafiran mereka kecuali dia akan merasakan suatu kerugian. Kerugian ketika di akhirat itu sudah kerugian secara fisik, dan kerugian ketika di dunia itu tersiksa secara psikis. Nah ini jadi ayat 39 iya. Jadi pikeun jalma-jalma anu imannya merasa berbangga hati, merasa besar hatinya, sebab bisa ngalaksanakeun tugas Allah sebagai khalifah. Dan resiko anu ditanggung dari tugas ini Allah anu nanggung. Qul ara'aytum syuraka'akumul ladina tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat am atainahum kitaban fahum ala bayyinatin minhu bal im ya'idu zalimuna ba'duhum ba'dun illa gurura. Jadi ayat ini hiji tantangan Rasulullah, hiji tantangan ti Rasulullah ka jalma-jalma anu tetep menyembah selain Allah. Jika kamu itu menganggap Allah itu mempunyai sekutu, mempunyai teman sesama pangeran gitu, mempunyai sohib dalam mencipta langit jeung bumi,
Coba sekarang begini. Apakah kamu sudah menyaksikan bahwa Tuhan-Tuhan yang kamu sembah itu menciptakan langit dan bumi? Menciptakan langit atau bumi. Atau tidak usah menciptakan langit dan bumi. Atau jadi amlahum syirkun samawat, apa atau dia bersama-sama dengan temannya atau dengan siapa menciptakan langit dan bumi. Atau dia itu partisipasi dalam membangun langit dan bumi itu, ya ikut urunan lah. Ikut saweran dalam pembangunan langit dan bumi. Dalam mencipta langit dan bumi. Coba tunjukkan kepadaku. Apa bukti dia sebagai pencipta di langit ataupun di bumi? Coba tunjukkan. Jadi, ya seperti orang zaman Kanjeng Nabi itu yang orang-orang menyembah asnam, menyembah berhala. Coba sekarang tunjukkan kepadaku bahwa Lata dan Uzza itu nyiptakan langit dan bumi. Atau nyiptakan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Atau lamun ayeuna asnam zaman modern itu kan serba internet. Sebutkan Internet of Things. Apa saja bisa dilakukan dengan internet. Coba tunjukkan bahwa internet itu bisa menciptakan langit dan bumi. Jadi internet itu kan menggunakan gelombang elektromagnetik ada di atmosfer bumi. Coba buktikan bahwa internet itu bisa menyelesaikan. Jika Allah hentikan beberapa menit atau detik saja, gelombang elektromagnetik itu semuanya hancur. Jadi semuanya akan hancur. Sekarang data sifatna rahasia atau sifatna data besar itu disimpan, tidak tahu disimpannya di mana. Orangnya sendiri bingung, tidak tahu di mana disimpannya. Disimpan di Google Drive. Iya, Google Drive itu rupanya seperti apa? Kok bisa menyimpan begitu banyak data? Jadi jika semuanya yang tertumpuk pada gelombang elektromagnetik di atmosfer bumi, Allah geserkan atmosfernya atau rubah atau berhentikan, semuanya akan hancur. Jadi am atainahum kitaban fahum ala bayyinatin. Atau kalau kamu tidak bisa membuktikan bahwa Tuhanmu menciptakan langit dan bumi, atau tunjukkan kepadaku kitab yang turun dari Tuhanmu, yang di dalamnya sebagai bayinat, sebagai bukti, dan tidak ada penolakan dari siapapun karena benarnya itu kitab. Coba tunjukkan. Mesti akan mentok. Mesti tidak bisa mempresentasikan Tuhannya. Bal ini yaitu zalimun. Dan itulah hanya satu janji-janji dari orang-orang zalim tentang ketuhanan. Padahal dia adalah menyembah dirinya sendiri. Atau dia menyembah pada keinginannya sendiri. Jadi ini diungkapkan di ayat kul ara'aitum man ittakhoda ilahahu hawa. Jadi kamu melihat Muhammad orang-orang yang menjadikan keinginannya sebagai Tuhan. Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadim min ba'di innahu kana haliman ghafura.
Seharusnya di zaman modern ini orang akan lebih paham dengan Quran. Karena ketergantungan kepada sunatullah itu lebih besar daripada dulu. Karena orang itu sudah bisa membuktikan kebenaran ilmu pengetahuan atau kebenaran gejala alam daripada dulu. Dan gejala-gejala alam itu adalah hukum-hukum Allah yang harus ditentukan. Nah, di zaman modern orang seharusnya sangat kuat iman. Karena gejala-gejala alam anu disaksikan geus diteliti dan menjadikan satu disiplin ilmu. Jika dia akan mengembalikan hasil dari risetnya itu kepada Allah. Karena dari hasil riset itu mesti ada satu kementokan. Ya contoh, orang umpamanya meneliti tentang bulan. Meneliti tentang bulan, di bulan itu ada apa, bulan itu tersusun dari apa, bulan itu juga punya gaya gravitasi. Terus bulan itu juga berjalan mengelilingi matahari dan juga bersama bumi dan juga mengelilingi bumi yang kemudian terjadi siang dan malam atau terjadi perubahan pada tanggal untuk penanggalan atau mengetahui tentang palaknya masing-masing. Nah, dari riset itu, jika nanti pertanyaan-pertanyaan itu terus berlanjut, dari pertanyaan apa yang ada, apa yang terjadi, kemudian mengapa, kemudian siapa penciptanya, itu akan mentok. Jadi itu akan mentok. Nanti orang itu akan berkata bahwa bulan dan matahari atau benda-benda langit itu ada yang mengendalikan. Dan mengendalikan itu berarti dat yang maha hebat, dat yang maha kuat. Nah, siapakah yang mengendalikan itu? Yang mengendalikan itu tidak ada lagi jawaban kecuali jawabannya dialah yang maha agung, dialah yang maha pencipta, dialah yang maha berkuasa. Nah, ayat ini sebagai jawaban 41 itu, Innallaha yumsiku samawati wal ard. Dialah Allah, sesungguhnya Allah yang menggenggam langit, yang menggenggam bumi. Dia berada pada genggamannya sehingga bumi dan langit itu berjalan sesuai dengan porosnya masing-masing. Dan dia itu tidak bergeser dan dia itu tidak berpindah-pindah di angkasa, itu tetap pada posisinya. Jika langit dan bumi itu bergeser atau hilang dari porosnya, maka itu pun adalah kehendak Allah. Artinya Allah melepas bulan, melepas matahari, melepas benda-benda langit tidak pada tempatnya. Yang semula itu istiqomah tempatnya di situ karena pada genggaman Allah untuk tetap di situ. Jika genggaman itu dilepas artinya ya silahkan bisa silaturahmi kabedia gitu, matahari. Sia bumi bisa bosan di dia silaturahmi kaditu ka benda-benda angkasa lainnya. Akhirnya kan bisa pasti bertubrukan. Mesti bertubrukan. Dan gelombang-gelombang yang mengelilingi bumi itu akan kacau. Cek gelombang, kan ini bumi. Mangkat. Cina orang sing ngelilingi naon. Betul. Bosan cina orang ge. Ya semuanya akan hancur, akan berantakan.
Jadi semestinya orang-orang yang beriman atau ilmuwan-ilmuwan muslim itu sampai berpikir ke sana. Jangan berpikir mentok pada galang pugag. Dina perjalanan itu sudah jalan buntu. Tidak bisa seperti itu. Jalan itu tidak ada yang buntu. Yang akhirnya buntunya itu ada sampai pada Tuhan. Sampai pada yang Maha Pencipta. Innahu kana haliman ghafura. Dan dialah Allah yang maha lembut untuk mengurusi hamba-hambanya. Jadi seharusnya orang hidup itu tidak banyak beban. Sebenarnya tidak banyak beban. Yang semuanya pada genggaman Allah. Yang menjadikan dia hidup beban itu karena dia kufur. Karena dia mengambil posisi bukan sebagai khalifah, tapi mengambil posisi sebagai Tuhan. Itu baru pusing. Karena dia menempati yang bukan pada kapasitasnya. Tapi manusia itu ya ada tidak mesti lurus seperti malaikat dalam berpikir. Tapi manusia itu Allah Maha Tahu. Allah Maha Tahu manusia itu makhluk yang lemah. Ya ada dosanya, ada salahnya kepada Tuhannya dalam menjalankan tugas sebagai khalifah, tapi Allah Maha Pengampun. Wallahu a'lam bishawab. Atahumullahu min fadli subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fi wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la taj'alna fitnatan lil zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru faghfir lana. Rabbana innaka antal azizul hakim. Ya mu'min ya salam, ya Ghaffar ya Sattar ya Kafi. Ya mu'min ya salam, ya Ghaffar ya Sattar ya Kafi. Ya mu'min ya salam, ya Ghaffar ya Sattar ya Kafi. Alhamdulillahirabbil alamin.